Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khair wasyarru bi masyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang saya hormati para ketua Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Islam Kota Bekasi, Bapak Haji Nurul Fuad, yang saya hormati Bapak Direktur Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Islam Bapak Sugiono MPD, yang saya hormati pada Bapak Komarudin Zaman LNMPD selaku Kepala Sekolah SDIT Salsabila, dan juga Bunda Hamidah selaku Kepala Sekolah Salsabila Islamic Preschool, Ibu Jamila Dianasari selaku Kepala Sekolah SMPIT Salsabila. Yang saya hormati dan juga saya cintai dan kagumi bapak-bapak, ibu-ibu, Dewan Guru, SIP, SMPIT, SDIT Salsabila, Kota Bekasi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Salsabila. Allahu Akbar. Ya baik Bapak Ibu Guru sekalian, alhamdulillah di hari yang ke-26 bulan April. Iya. Yang ke-26 di bulan April ini, alhamdulillah kita masih dapat menghadiri kajian rutin kita di hari Senin. Insya Allah selama Ramadan, dan ini sudah pekan yang kedua sudah kita jalani. Begitu kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat menghadiri acara ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa juga kita panjatkan kehadirat Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman, dari sahabat-sahabatnya dan juga kita umatnya yang akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin sekalian, hari ini kajian kita akan diisi oleh Al-Ustaz Ahmad Sugiono MPD. Alhamdulillah, beliau sudah berkenan hadir di hadapan kita dan akan mengisi kajian dan memberikan secercah ilmu pengetahuan ilmu agamanya untuk kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu agar menambah berkahnya majlis ini, kita buka dengan tilawatul Quran yang akan disampaikan dan akan dipandu oleh Bapak Teddy Hermansyah. Dan sekedar info, siapkan infak terbaik teman-teman. Insya Allah nanti akan ada sunduk yang berjalan yang akan mengambil infak-infak terbaik kita. Ya, baik, kita mulai acaranya. Kita buka dengan tilawatul Quran kepada Bapak Teddy Hermansyah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian ini dengan diawali membaca Al-Quran. Silakan dibuka surat lanjutan yang kemarin, surat Al-Rahman ayat 17 sampai 30 di halaman 532. Sudah ketemu. Fatihah dulu. Dan kita awali sebelum biasa kita mulai dengan surah Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Jadi kita mulai dalam hitungan 3 ta'awun basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah pada Ustaz dari Ustaz, alhamdulillah, insyaallah dengan dilantunkan ayat suci Al-Quran tadi akan menambah keberkahan majlis kita di pagi hari ini. Baik teman-teman, pada teman tidak menginfokan bahwa akan ada penarikan infak di pagi hari ini dan mulai hari ini, dan untuk kedepannya pun kita akan melakukan hal tersebut seperti biasa. Begitu teknisnya akan disampaikan oleh Bapak Komar Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu sekalian, saudaraku, kita salsabila yang dimuliakan oleh Allah. Mulai hari ini, Senin, kita akan pengajian yang kedua, kita akan memusatkan sunduk setelah ke hadapan Bapak dan Ibu sekalian, yang nantinya hasilnya itu kita peruntukan entah takjil puasa atau yang lainnya untuk saudara-saudara kita yang memerlukan, yang membutuhkan. Hasil dari 3 Senin insya Allah
2 Senin lagi ya kalau tidak salah. Insya Allah kita ambil, nanti kita gabungkan entah di tanggal akhir dari aktivitas kita di Salsabila, yakni di tanggal 5 ya, tanggal 5 atau tanggal 4 nanti kita berikan uang sedekah tersebut. Tentunya hal ini diharapkan bisa dipersiapkan buat teman-teman sekalian. Tentunya ide ini muncul dari gerakan salah satu sekolah ya, yang dia sudah melakukan 3 kali memberikan sedekah takjil. Lalu Pak Zaman komunikasikan ke komite siap, dan insya Allah nanti uangnya kita akan melakukan ya. Mudah-mudahan dengan sedekah Allah Ta'ala mudahkan urusan kita, Allah Ta'ala berikan keberkahan buat kita, dan juga Allah Ta'ala sehatkan, selamatkan kita dalam kehidupan ini. Insya Allah nanti Pak Fauzi yang akan mengucapkan untuknya Pak Fauzi ya. Jadi minta bantuan mungkin nanti kerja sama DKM untuk selanjutnya. Kalau yang akhwat ada Bu Andin minta tolong ya, muter gitu deh, muter ya. Nggak apa-apa Bu Andin ya. Itu yang penting ada di situ berarti. Iya. Kalau Pak Fauzi juga Pak Saman khawatir nanti Pak Fauzi lagi puasa, gitu ya. Ya mohon bantuan Bandit, jadi ditolong aja muter gitu ya. Baik ya teman-teman ya, dipersiapkan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Jazakumullah khairan jazaa, jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan keberkahan Allah Ta'ala berikan untuk kita semuanya, sivitas sambil amin ya rabbal alamin. Demikian Pak Dena, dipersilakan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Maulana dan MPD yang telah memberikan sedikit pencerahan kepada kita tentang infak kita hari ini. Baik teman-teman, inilah kita sampai pada
acara yang inti kita, yaitu kajian Ramadan di pagi hari ini. Insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ustadz Sudono LMPD. Padanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pimpinan unit baik dari FIK, FTIK dan FMDIK, struktural baik dari FIK maupun FTIK, para guru semuanya, tidak disebut salamnya satu persatu, walaupun pasti guru hafal. Tim Panjai dan kawan-kawannya, semuanya yang kami banggakan dan kami cintai. Bersyukur agar Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi ceria hari ini, hari Senin, Salsabila mengaji kedua, apa teman? Salsabila mengaji kedua, nampaknya keberkahan dari langit turun semuanya di sini. Amin. Pagi ini juga saya sudah mendapatkan ekor dari Pajai langsung ke sini. Kalau Pajai jadi petugas, sejuk hati saya, ini kepala saya. Ibu bapak semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan Pak Sudu berdiri di sini sekaligus sosialisasi nama milenial. Maka dari Pak Dono, panggilan nama milenialnya Pak Sudu. Apa Pak Akmal? Pak Sudu, kita Pak Sudu gitu ya. Kenapa hakim? Pak Sudu. Makin jujur saya kalau Pak Sudu. Gitu Pak Nas? Siap. Negara matahari. Ibu bapak semua yang kami hormati, kami cintai, pagi hari ini pengarahannya mestinya dari Ustaz Arwani, namun beliau berhalangan karena ada pendampingan ke rumah sakit. Kemudian ketua yayasan mengamanahkan di salah satunya kan ada Ustaz dari Sulawesi sama dari Mesir. Jadi insya Allah yang pertama dari Sulawesi dulu, masuk dulu. Nanti bisa dilanjutkan ada Ustaz dari Mesir. Adalah sebelah kanan saya. Ada dari Mesir. Kan sebelah kiri saya saja dari Mesir Kudus. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah saya tinggal pesan pengantar yayasan kemarin. Kalau salah mohon dikoreksi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ulang-ulang. Belum tahu rahasianya nih. Rahasianya akan Pak Sudo kupas sampai tuntas dalam waktu yang kurang dari 7 menit. Dan insya Allah dapat dipahami dan dilaksanakan. Ini aja insya Allah Bapak semuanya sudah hafal semua. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, maksudnya engkau sebagai Nabi Muhammad SAW, katakan kepada mereka, aku dekat
dekat dengan hambanya. Bahkan dalam ayat lain, wa'anu aqrabun hablillah, Allah sangat dekat bagaikan ular nadi. Allah dekat. Ini sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Ujibu da'wat da'i da'an. Aku kabulkan doa. Aku kabulkan doa orang yang memohon kepadaku. Fayastajibu li wal yu'minu lalau yasudun. Syarat keturunan sederhana. Ikutilah perintahku, berimanlah kepadaku, agar kalian senantiasa menjadi hamba-hamba Allah dalam kebenaran. Bapak Ibu, teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ini ditekankan kembali, sebelum masuk materi inti. Arahnya mau kemana nih ketua yayasan ini? Kan Pak Sugo sudah langsung teknis saja Pak Sugo. Nah, jadi Pak Sugo ini langsung teknis Pak Jai. Bang Jai, kemana kira-kira arahnya? Maksudnya apa? Ayo jawab Bang Jai. Nah, Bang Ade, jawabannya Ustaz Asnal yang sudah hafid. Pak Hafid ada di sana. Apa maksudnya ini? Pak Hafid, Ustaz Hafid. Raba-raba dulu. Ustaz Kapan Hidayah. Oh, ke belakang. Ibu Nurul, gimana Bu Nurul? Ada ya. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini luar biasa, kami apresiasi yang setinggi-tingginya, khususnya pimpinan unit, kepala sekolah, SDIT, SIP, SMPIT luar biasa, tugasnya segunung, kemudian cair menggunung lagi dan seterusnya, itulah tugas kepala sekolah. Betul ya Pak Ustaz? Segunung, cair lagi, segunung lagi. Betul berarti, ya betul. Begitu juga para wali kelas, RPP lagi, ini lagi, bagaimana? Oh ya, ada penjelasan ini, ya belum selesai. Pasal juga saya dikasih. Saudaraku semua, teman-teman semua, ibu bapak, ternyata itu belum cukup. Pak Indra dari gelap pulang siang, sore. Pak Suko dari gelap pulang gelap, belum cukup. Ternyata belum cukup. Siapa tahu momen Ramadan ini, karena itu momentum Ramadan ini mengingatkan, jangan sampai terlewatkan, jangan sampai tertinggal. Saya yakin semuanya saum, semuanya sholat tarawih. Momentum Ramadan tahun ini yang cuma 1 bulan. Jadi, Pak Aris, semuanya termasuk saya, kepala sekolah, sebagai semuanya, ya. Yo, momentum Ramadan ini diharapkan dari pengantar yang kemarin itu yang saya sampaikan, kemudian saya bacakan kembali oleh Pak Sugo. Yo, jangan sampai terlewatkan. Jadi yang Bapak Ibu semuanya lakukan itu belum cukup. Kita ketuk terus langit kesekian. Ajukan sama-sama, mengajukan proposal. Kayaknya kurang sabar nih. Kita ajukan sama-sama proposal di momentum Ramadan ini. Pak Sugo hanya memberikan mukadimah pengantar ini. Nanti kan diteruskan Bapak Ibu semua, saya yakin sudah biasa membuat proposal. Kita ajukan proposal di momentum Ramadan ini. Salah satu bab yang sangat penting. Nanti saya paling 3-4 bab dan selanjutnya Bapak Ibu cantumkan gitu. Di
Di momen Ramadan ini semuanya yuk ajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat yang tadi saya bacakan yang menjadi pijakannya. Yuk, tidak cukup sekali. Doakan lembaga ini Salsabila Islamic School YAPI Bekasi agar tetap bisa memberikan jaminan kualitas kepada masyarakat dan masyarakat senantiasa tetap percaya kepada lembaga ini Salsabila Islamic School Yayasan YAPI Bekasi. Ini kaitannya kan dengan kita semua Bapak Ibu semua. Memberikan jaminan kualitas kaitannya dengan Bapak kita semua. Kita doakan lembaga ini karena ini memang amanah terus dari generasi sebelumnya terus ke ketua yayasan ke kita ini sebagai pengurus harian. Yang mau tidak mau dan harus mau kita menjadi penyerang sayap kanan sayap kiri menjadi gelandang tengah gelandang kiri untuk bertahan dan memperjuangkan lembaga ini agar tetap manfaat untuk masyarakat dan dipercaya oleh masyarakat, menyiapkan generasi berikutnya menjadi generasi yang soleh dan solehah yang dicetak oleh Bapak Ibu semua di dalam menjadi Salsabila Islamic School. Ini waktu tuh Bapak Ibu. Jadi barang-barang kalau mungkin doa saya kurang dijawab karena dilakukan siang, insya Allah dari Bapak Ibu semua bisa jadi doanya Pak Lumin diijabah. Betul Pak Lumin? Betul? Coba Pak Lumin. Ini dong. Iya, terima kasih Pak Lumin. Itu Bapak Ibu Bapak ya. Ya harus dikasih tahu juga memang tidak cukup di kepala sekolah atau struktural. Bisa. Demikian Bapak Ibu. Jadi ini memang mengingatkan. Jangan ragu, jangan dikotak-kotak juga saya bukan panitia. Jangan ragu. Ini maksudnya kakak biasa langsung teknis Pak Suto, ini teknis itu. Jadi ayo bareng-bareng sama-sama ajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kehilangan momentum Ramadan nanti tanggal 29 menjelang takbir baru ingat tidak bisa seperti itu. Dari kemarin dan sekarang terus ini mengingatkan. Nah ini baru lembaga Bapak Ibu. Kalau sampai yang lain-lain nggak cukup Bapak Ibu. Dan tentunya doakan stakeholder kita, orang-orang yang terkait dengan kita siapa itu? Mereka salah satunya mereka orang tua siswa. Doakan agar mereka dimudahkan rezekinya sehat, selamat. Karena proposal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diijabahi yang kurang lebih 900 juta sebelum Idul Fitri tuntas. Amin. Tas selesai. Sangat mungkin. Nah, doakan mereka. Apalagi bagi berdua pada lembaga kita, orang-orang terkait dengan kita, ya sebelum ke diri kita, yayasan semuanya orang terkait yang ada di sini semuanya saling mendoakan. Doakan nih, walaupun Pak Sugo begini, doakan Pak Sugo juga. Semuanya saling mendoakan, doakan orang-orang terkait dan rekan-rekan kerja yang ada di Salsabila Islamic School semuanya dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doakan agar sehat, selamat, murah rezekinya yang belum apa ya? Oke, siapa belum ya? Yang belum, ya, yang belum dapat jodoh, yang belum dapat pendamping, berdoa, mohon pada Allah itu berdoa kepada Allah agar diberikan yang terbaik, soleh, solehah, dan nanti tetap istiqomah setelah sudah dapat tetap bisa Salsabila Islamic School semakin semangat dan semakin bergairah. Amin, amin. Nah ini penting, semuanya terkait ini penting, ini penting. Ini Bapak Ibu, doakan kita semuanya. Kalau di antara kita ada yang sakit, kemudian banyak kendala karena jadi kita menjadi semangatnya berbeda. Karena itu doakan semuanya sehat, selamat, memurahkan rezekinya. Ini momentum yang belum tentu belum tentu usia kita sampai Ramadan berikutnya. Maka banyak-banyaklah di bulan kebaikan ini, penuh kebaikan ini, betul-betul proposalnya dikawal, dibuat dan dikawal. Bapak Ibu, Pak Ade, misalnya Pak Ade,
Jadi kalau bapak-bapak nanti kan sudah biasa bikin proposal nih. Cara bikin proposal kan kalau misalnya sekolah mengajukan proposal ke dinas kota tidak cukup disampaikan tanda tangan diterima oleh kepala dinas, bukan itu. Kan dikawal minggu ke depan, telepon lagi, betul motif. Nah, pengalaman waktu itu. Sebulan pun, oh ya dikawal lagi, ditanyakan lagi, oh sedang proses, terus sampai proposalnya go. Jadi karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, momentum Ramadan ini belum cukup proposal diajukan selesai, belum cukup, kawal terus, ketuk lagi, tanyakan lagi, sampai betul-betul, wah ini Bapak memang serius sekali sama Ramadan dulu misalnya. Berarti udah nggak apa-apa, misalnya begitu, misal, oke? Itu misalnya. Apalagi tadi, sama Allah. Sudah jelas Allah dekat dengan kita, sudah jelas kita beriman, kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi? Dalam riwayat yang lain, kalau saja doa kita belum dikabulkan, bisa jadi Allah ganti yang terbaik, ganti yang lebih baik, karena Allah Maha tahu. Atau ditunda dulu nanti, karena lagi diingatkan terus, lagi diuji. Bisa jadi diganti yang lebih baik. Karena itu jangan sampai putus asa berdoa Pak Ustadz Fauzi. Lihat saya Pak Fauzi, saya semangat kalau ada Pak Fauzi ini. Begitu Pak Fauzi ya. Mohon maaf nih, kayak saya selalu begini, kalau begini kayaknya kurang bergairah. Demikian Bapak Ibu, kelihatannya sederhana tapi ini memang sebenarnya sangat serius sekali. Jangan dilihat gaya Pak Sugo, tapi memang sebetulnya serius. Ini mohon jangan sampai kehilangan momentum. Proposalnya belum jadi, karena untuk kalau momentum Ramadan semuanya Pak Edi, Pak Aris, Pak J, Pak Ade, Pak Hendra, Pak Rumin, semuanya. Masa sih nggak ada doa? Insya Allah, yakin saja, yakin. Apalagi Pak J? Orang-orang terkait, silakan doakan. Saudara-saudara kita, tetangga kita, saudara kita sesama muslim, doakan terus berulang-ulang, dan mungkin seperti bisa jadi doa khusus rekan kerja kita, doa yang terbaik. Mungkin dari omongan ringan, kalau saya habis ini, doa itu saya lagi ini saya berdoa. Nah, berarti doa khusus betul Ustaz? Iya, doa khusus yang didoakan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa tadikan secara umum, doakan diri sendiri. Dan sampai seperti lilin bisa nerangin pintu halaman luas, dirinya sendiri terbakar hangus. Ya. Jadi doakan diri sendiri. Ingin apa sebutkan, doakan diri sendiri yang ingin lebih tahu Bapak Ibu semua. Bumi apa Bumi? Semangat Bumi? Berdoa ya Bumi ya? Iya. Nah, doakan untuk diri sendiri. Yang lebih tahu Bapak Ibu semua, doakan. Baik yang konkret bisa dilihat orang atau yang tidak ya silakan. Doakan diri sendiri terus. Yang pasti doakan keluarga ya, anak, istri, suami yang sudah punya yang suami ya doakan istri dan anak-anaknya, yang istri ya doakan suaminya, anak-anaknya, doakan terus. Nah, ini kan pesan kemarin pengacara biasa. Nah, ini teknisnya langsung diperjelas. Ini bukan hal yang sepele, bukan hal yang ini hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa, jangan sampai kita tidak berdoa. Untuk kita berdoa, kita berdoa. Jadi momentum di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh kebaikan. Kalau Bapak Ibu besok mau berangkat umroh, itu perjuangannya lain lagi. Mau ajukan proposal di sana.
Nah, di sini Allah berikan di momen Ramadan yang penuh kebaikan dan penuh rahmat, penuh ampunan dan sebagainya, penuh ijabah dan pasti Allah berikan dengan kita. Insya Allah harapan kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau tadi. Iya, baik, terima kasih. Untuk Ustaz yang sekitar. Gimana Pak Hamid? Sepakat? Sepakat ya? Bunga ada bunganya? Oke? Sudah ajukan proposal? Belum? Segera, segera bunganya. Sekali lagi ya. Bu Sinop mana Bu Sinop? Mana? Iya. Iya Bu Sinop. Oke Bu Sinop. Ini penting. Pak Sugeng ingatkan nih, karena kadang-kadang kita lupa, hilang. Ternyata Ramadan udah tanggal 28, kita sadari terus. Ini jangan dianggap sepele. Kalau istilah orang bisnis, mana yang bisnis? Maaf nih. Pak Ardi. Kan kalau teori bisnis itu kan begini, bagaimana keluar keringat setetes, uang segentong. Kan begitu teori bisnis. Bisa diralakan teori siapa? Hanya Pak Ardi, Pak Ardi. Masa botol dapat 5 botol ya? Duit sebelum 2000 itu seperti itu. Di mana rahasianya? Di mana rahasianya? Ajukan proposal di momentum Ramadan. Itu. Betul berarti? Jangan berharap keringat setetes uang segentong. Di sini letaknya, di sini rahasianya. Ayo kita ajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan di tempat yang sunyi gelap, Bapak Ibu lebih tahu bahasanya, terserah, ajukan proposal. Ini memang tidak main-main dan tidak ditawa-tawa lagi, memang ini pesan dari pimpinan, terus memang ini sudah langsung teknis. Karena Bapak Ibu yang mengenal Subhanahu wa Ta'ala, kita rasakan semua ini dalam kondisi pandemi seperti ini, semuanya tersandung, tersumbat, terhambat, penggunaan sudah kena kolesterol dan sebagainya. Kolesterol pandemi COVID, siswa baru SD baru 74, SIP, SMP sebelum target minimal, karena ini semuanya akan berdampak kepada sirkulasi darah. Apa Ibu dan Bapak-bapak? Apa Ibu? Sirkulasi darah yang beredar di salah satunya Islamik. Betul Pak Amin? Sirkulasi darah kita harus lancar. Kalau tidak lancar, yang usia dengan pasangan saja. Semuanya itu. Karena itu di momentum Ramadan ini jangan sampai terlupakan, maksimalkan. Ayo tidak cukup dengan sholat tarawih saja, tapi ayo mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ajukan, kalau belum ya sekarang ajukan, kemudian dijawab terus menerus. Insya Allah, yakin bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Proposalnya akan dijawab. Syaratnya dikawal terus, sudah diajukan kawal lagi, tanyakan lagi, betul Bang Ade? Tanyakan lagi. Nah kalau dari ketuk lagi, insya Allah. Nah ketika ini sudah yakin, optimis bahwa ya sudah menjadi ringan. Berdoa ikhtiar tawakal. Allah Maha tahu apa di dengan kita. Jika belum digabungkan saat itu, insya Allah diganti yang akan datang atau diganti yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak Ade. Insya Allah tinggal 30 menit lagi, maka jatahnya Ustaz dari Mesir. Semangat Pak Ustaz. Iya, semangat Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Insya Allah momentum Ramadan ini kita sama-sama, Bapak Ibu jawab ya, kita sama-sama ajukan proposal. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang dari saya mohon dimaafkan dan mohon
dikoreksi. Insya Allah setelah ini nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz dari Mesir. Pada di saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jazakallah khairan Bapak Sugiono MPD. Alhamdulillah yang sudah memberikan proposal-proposalnya kepada kita. Semoga kita semua memahaminya. Amin. Baik teman-teman, ada instruksi dari Pak Sugiono untuk mendengarkan ujangan dari Mesir ya Pak Sugiono. Iya. Yaitu Bapak Ustadz Kamaruzzaman RMPD pada zaman kami silakan menuliskan proposal-proposal. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini pukul 7.21. Kita punya target 7.45 sudah selesai agar kegiatan pembelajaran bisa dimaksimalkan. Bapak dan Ibu guru sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba menyamakan persepsi walida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah bilang dia dekat dengan hambanya. Jadi di ayat itu Allah Taala sudah bilang dia dekat dengan hambanya. Tadi pagi berangkat alhamdulillah karena takut kesiangan. Jadi ba'da salat subuh jam 5 menit langsung berangkat ke Salsabila, niatnya numpang tidur di kantor. Tapi nggak bisa tidur, akhirnya ada yang dibuka. Dan ini halal, dibuka halal. Ayat yang tadi barusan disampaikan teman-teman sekalian, sebenarnya Allah menginformasikan Allah itu dekat dengan hamba. Yang membuat jauh itu hambanya sendiri. Hambanya sendiri. Dan ini sama yang tadi ketika saya ngebuka satu kitab namanya Mau'izatul Mu'minin li Ikhtisar Ihya Ulumuddin karangan Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Kata beliau, manusia itu yang menentukan sikapnya, Allah Ta'ala tinggal mengikuti kemauannya. In tansurullaha yansurkum. Jikalau kau tolong Allah, maka Allah Ta'ala akan tolong engkau. Tadi sama dengan wa idza sa'alaka ibadi anni. Allah Ta'ala udah dekat. Sampaikan Muhammad kepada umatmu, jikalau mereka bertanya tentang aku terhadap mereka, sampaikan fa inni qarib, saya itu dekat dengan mereka, saya dekat. Kemudian Allah Ta'ala akan menolong kita, syaratnya satu, maukah kita menolong Allah? Ada lagi para teman-teman sekalian, dalam riwayat Imam Muslim disampaikan, Rasulullah SAW sampaikan, al-muslimu akhul muslim la yuslimuhu wa la yuslimuhu. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Muslim satu dengan yang lainnya itu saudara. Maka terhadap saudara apa yang tidak boleh dilakukan? Satu, jangan membiarkan saudara itu. Jadi kalau saudara lagi kesusahan, bantu, minimal tanya. Jadi besok-besok kalau ada di Siti Salsabila yang lagi menangis, tanya. Kalau misalnya perempuan
Tanyanya pelan-pelan. Nikah belum? Kenapa nangis? Habis kehilangan handphone, ya Allah. Beliin. Semoga diberikan kesabaran. Ya itu minimal, kalau beliin mah tingkatannya tinggi. Minimal. Ini jam kabulnya. Tanya, Lima jangan temen nangis, sivitas nangis, kita diem aja. Ya. Kemudian juga teman terjatuh, kebanyakan kita kan mentertawakan. Gak sengaja, Pak Zaman, ya memang kebiasaannya begitu. Harusnya ditolongin. Ini mah kalau yang jatuhnya ibu-ibu ditolong, kalau jatuhnya Pak Sukono dia Bisa bangun jelek. tuh. Jadi teman-teman dari nas-nas tersebut, ya, Allah Ta'ala menginformasikan sama kita. Tadi yang riwayat Imam Muslim disampaikan, kalau sesama saudara jangan membiarkan. 7:25. Jangan membiarkan. Kemudian jangan menyakiti, yuzlimu, jangan menyakiti. Dan yang luar biasanya, Allah ada di hajat kita selama kita ada di hajat saudara kita. Itu luar biasa. Kalau ada yang tanya tentang aku buat umatku, sampaikan Nabi Muhammad sampaikan saya dekat. Kalau misalnya ente mau ditolong, tolong Allah dulu. Kalau misalnya Allah Ta'ala kalau misalnya urusan kita pengen dimudahkan sama Allah, maka lihat urusan saudara kita. Artinya, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa segala macam perubahan yang mengakhirkan kita pada nilai kebaikan, kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan, dan seterusnya adalah diri kita. Bagaimana menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Di bulan Ramadan ini, ending daripada perjalanan puasa adalah la'allakum tattaqun. Kalau kita lihat tafsir Al-Imam Fakhrul Razi, di sana disampaikan la'alla idza udifa ila Allah Ta'ala fa huwa al-haqq. La'alla kalau toh misalnya ada taraji, kalau misalnya disandarkan kepada Allah, maka itu hak, pasti. Tapi ketika disandarkan kepada manusia, bahwa nisbi, maka itu boleh jadi. Artinya perjalanan puasa kita boleh jadi mendapatkan takwa, boleh jadi tidak. Kemarin Ketua Yayasan Pak Haji Khairul Fuad, pembicara awal, menyampaikan tentang takwa. Ternyata teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya ambil definisi dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, disampaikan bahwa takwa itu pun maknanya qarib, dekat. Dan ternyata upaya untuk menggapai takwa yang bermakna dekat, kita lihat beberapa referensi, di antaranya Lataiful Ma'arif karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ketika mengomentari hadis Rasulullah SAW, karena Nabi SAW ajwadan nas, Nabi Muhammad itu orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Di bulan Ramadan kedermawanannya meningkat. Di sini dilihat bahwa takwa yang menjadi ending perjalanan puasa, dan kita ambil salah satu maknanya adalah di makna qarib, dekat. Ternyata di antara upayanya adalah kita harus dermawan. Khadijah binti Khuwailid pernah menyampaikan ketika Rasulullah merasakan ketakutan dan menggigil, kemudian ketakutan atau khawatir, bahwa beliau habis dipeluk dengan makhluk yang mulia, Jibril alaihissalam, namus dalam bahasa tawaknya. Kemudian kata Nabi Muhammad, zammiluni, tolong selimuti saya. Ini PR buat para wanita.
para perempuan yang sudah bersuami, ketika suami pulang kerja, maka munculkanlah tabassum, senyum, ya, senyum, kemudian wangi, ya. Jangan ketika suami pulang kerja hanya ingatnya pas tanggal 1 saja, ya. Jadi ketika suami pulang kerja ada mumet sedikit, ya udah abang istirahat dulu saja. Kalau lagi nggak puasa, abang mau diseduhin kopi atau teh manis, gitu. Atau abang yang mau diseduh, gitu. Ya. Pulang kerja capek dan lain sebagainya, istri bawa sanksi, ya, kenal sanksi. Apa yang bang baru pulang? Hari gini yang tenis meja mulu gitu. Oh yang sombong. Bola aku udah rutin. Ini enggak. Di sini mah udah main tenis. Pingpong. Nah itu Khadijah binti Khuwailid akhirnya menyelimuti Rasulullah. Kalau udah tenang lalu ditanya, oh kalau nanya suami dalam kondisi yang sudah tenang. Ini namanya suami dibrondol habis-habisan pertanyaan. Amplop mana? Itu ya, itu derita ustaz gitu. Jangan lupa berangkat boleh, amplop tinggalin gitu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini upaya untuk menggapai takwa kita kaji dari aspek qalib dulu. Kemudian setelah tenang ditanya, kenapa bang? Kok ada kurang tenang seperti ini? Iya, saya di Gua Hira ketemu sama makhluk Allah diceritain. Saya khawatir, saya takut. Kata Khadijah, kenapa? Gak usah takut. Wallahi la yukhzika. Demi Allah gak tinggalin ente bang. Kata Khadijah. Kalau jadi istri begitu. Kenapa emang ya? Gak tahu, pokoknya saya khawatir, tenang pak. Demi Allah gak tinggalin ente. Karena ente itu selalu membantu orang, selalu menolong orang, memberikan apa yang diminta sama orang. Itu sifat ente bang. Ente jalin silaturahim. Kalau ente udah kondisinya seperti itu, tenang, Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan ente. Ini pelajaran. Kalau kita sudah berbuat melakukan ketaatan kepada Allah, kemudian datang musibah, tenang aja. Nggak usah kelimpungan, bahasa Betawi dah. Nggak usah pusing, tenang. Ada orang yang ditinggalkan sama orang yang dicintainya, tenang aja. Allah Ta'ala lagi persiapkan yang paling terbaik. Ada orang yang Allah Ta'ala takdirkan ditinggalkan anak yang dicintainya, tenang. Allah Ta'ala lagi persiapkan anak yang baru, tenang. Para saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau misalnya tahapan-tahapan kita sudah sesuai dengan ketentuan Allah, ketaatan kepada Allah, tenang saja. Allah Ta'ala akan bantu. Datanglah Khadijah binti Khuwailid bersama Nabi Muhammad ke rumah angkelnya. Apa? Angkel. Loter ya? Bukan angkel. Aman. Mamang. Siapa? Mamangnya Waraqah bin Naufal. Allah jadi setelah dari Waraqah bin Naufal dia semakin tenang. Ente ketemu sama Namus, itu pernah nemuin juga Nabi Musa, udah tenang aja. Kalau saya masih hidup nanti saya beriman sama Anda. Lebih tenang. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang harus kita lakukan adalah jangan menjauh dari Allah, karena Allah udah dekat sama kita. Lakukan hal kebaikan yang memang Allah Ta'ala perintahkan. Di antaranya di bulan Ramadan kedermawanan.
Dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah bahwa Ramadan itu disebut juga dengan syahrul muwasa, bulan sosial. Makanya Pak Zaman dan teman-teman berinisiatif, ayo seadanya yang ada di sini, yang ada di kantong, keluarin. Kita kumpulin 2 pertemuan lagi, kita beliin, walaupun yang makan kita juga, ya, kita beliin takjil, kita kasih ke sana kemari, kada habis misalnya udah yang makan kita juga apa-apa. Rencana nanti akan digabungkan dengan uang komite. Buat apa? Berbagi di sekitar masyarakat Salsabila. Abdullah ibnu Umar, anak Umar ibnu Khattab, itu nggak mau berbuka kalau misalnya di tengahnya, di sekitar dia atau bersama dia nggak ada fakir miskin. Bukalah Taiful Ma'arif. Di sana disampaikan Abdullah ibnu Umar nggak mau buka, bahkan dia melarang anak istrinya untuk menyentuh makanan kalau nggak ada fakir miskin di tengah-tengah dia. Beda sama kita, buka puasa bersama di Bebek Kaleo, di rumah makan entah apa dan seafood, ya, entah di rumah makan sebelah sini lah sama keluarga asik, ya. Sampai di sana foto sini foto sana. Ada status cekrek, alhamdulillah bisa bersama. Pada saat itu apakah kita ingat saudara kita sudah buka atau belum? Jangan kita tawa sini, foto sini. Akhiran Allahu Akbar buka. Ingat nggak kita sama saudara kita? Ya Allah, saudara saya yang miskin buka apa karangnya. Kalau karang saya mau main bakar ya. Punya ada kepikiran ke situ, ada mana dimuliakan oleh Allah? Ya mana? Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Nah ini PR buat kita. Seberapa pedulinya kita, perhatiannya kita kepada sesama. Nah di bulan Ramadan ini yang disebut dengan syahrul muwasat, kata Imam Ibnu Khuzaimah, nah ini disampaikan bahwa kita harus punya perhatian. Lebih lebar lagi teman-teman sekalian, perhatian kita. Kepala sekolah memperhatikan kira-kira guru sudah selesai apa belum administrasinya, diperhatiin. Kemudian di absen atau belum dipanggil. Yang belum dipanggil, yang namanya juga perhatian. Itu. Ya, alhamdulillah udah selesai. Didoain sama kepala sekolah, semoga berkah ya. Semoga nanti naik jabatan, jadi tim guru, jadi DKM. Jadi luar biasa. Kalau toh misalnya siang hari diperhatiin, kira-kira ada yang tidur apa enggak. Kalau tidur dibangunin sama kepala sekolah. Itu khawatir kehamusan mata pelajaran. Itu perhatian. Kemudian juga kepala sekolah diperhatiin sama guru-gurunya. Tuh, motor belum dicuci, ada yang nawarin motor dicuci. Enggak, itu mah kelebihan. Diperhatiin. Pak Zaman mengingatkan, Pak Zaman dulu punya cita-cita begini, sampai sekarang belum terrealisasi. Diingatkan, saling perhatian. Dan teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, takwa bimakna qarib ternyata dapat kita bentuk ketika ajwad, jud, kedermawanan kita makin bertambah. Ini luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ia mau berbuka, dia punya roti indahu rogifan. Dia punya 2 potong roti yang keras. Datanglah pajak asailun, kemudian datang tukang minta-minta sama Imam Ahmad bin Hanbal, dikasih sama Imam Ahmad 1, masih sisa 1, datang lagi 1 lagi. Akhirnya apa? Habis. Nggak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Itu yang luar biasa. Begitu juga Al-Imam Abdullah ibn Mubarak menyampaikan hal yang sama, melakukan hal yang sama.
tidak memikirkan buat dia, tapi dia lebih memikirkan orang lain. Cukuplah buat saya air putih saja. Cukuplah buat saya apa yang saya bisa saat itu. Nah, ini di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin ala Ikhtisar Ihya Ulumuddin disampaikan bahwa maratibus shaum salasah, tingkatan puasa itu ada 3. Yang tertinggi adalah shaumul khususil khusus, puasa orang yang sangat istimewa. Apa puasa orang yang sangat istimewa? At-tawajjuh fi fikrihi ilallah ta'ala, terarah dalam pikirannya, wa qalbihi, dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fokus dia hanya Allah, fokus dia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia enggak mikir, dia enggak mikirin nanti dia buka sama apa. Ketemu makanan dia makan, ketemu minuman dia minum. Tuh kalau puasanya sudah tinggi. Makanya Imam Ahmad bin Hambal ada yang datang kasih. Kalau kita kan enggak, pada asar aja udah ribut dari istri di rumah. Ayo ya cepetan keluar, ngapain? Nyari takjil. Luar biasa, nyiapin ke takjil. Gorengan aja ada beberapa jenis. Bala, risol, tahu. Kemudian tempe goreng, lontong, ada lontong isi combro, lontong isi sayur-sayuran, berapa itu. Kemudian kolak beli juga, asinan dan ketinggalan, ada es buah beli juga beliau. Kumpul semuanya. Apa kata istri? Jangan lupa ya, kita ngikutin sunnah Rasulullah, ganjil. Kurma makan 3, bala-bala 3, tahu 3, tempe 3, ganjil. Akhirnya apa yang terjadi? Kalau bahasa kebelakangan, dan semuanya 3. Kalau orang puasanya sudah VVIP, sudah khususil khusus, maka fokusnya hanya Allah. Maka itu yang dilakukan tuh sama Abdullah bin Umar, sama Imam Ahmad bin Hambal, sama Abdullah bin Umar. Luar biasa. Saya yakin itu mah guru-guru salsabila tingkatannya, masya Allah, dikit lagi sampai. Bukannya sampai, dikit lagi sampai. Tapi sampai nggak pernah, cuma dikit lagi sampai. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bimakna qarib, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah fokus kepada Al-Quran. Komunikasinya diintenskan, diseringkan komunikasinya, dan ini yang ini dilakukan sama Rasulullah. Wa kana yalqahu Jibril alaihi salam fi kulli lailatin min Ramadan fa yudarisuhul Quran. Setiap malam dia darisin Al-Quran sama malaikat Jibril. Makanya khatam, masya Allah, banyaknya luar biasa khatam. Al-Imam Asy-Syafi'i khatam Al-Quran 60 kali khatam. Berarti asumsinya sehari 2 kali khatam. Ini kalau ditanya di sini, masya Allah, kan saya yakin di sini. Ya, yakin saya Al-Quran, repot kan urusan. Kepala. Ya. Kalau rezeki, masya Allah. Dan insya Allah kita berharap mudah-mudahan ada reward nih. Ya. Daripada rektor buat yang khatam Quran 10 kali khatam selama Ramadan. Boleh saya nyumbang 500.000? Nggak apa-apa. Bagi guru yang khatam 10, guru selebritivitas yang khatam 10 kali khatam, saya sumbang 500.000. SMP 500.000, SIP 1.500.000. Nyumbang berapa tuh? 2 juta. Ayo tak? Bilangin ke saya kalau yang khatam DKM tambah 5 juta. Lumayan kan? 2 juta. Emang bisa apa zaman bisa? Ini saya bacakan, dikutip dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran dan kitab Fadailul Quran. Ada namanya Syekh Ibn Itir, ya. Syekh Sulaiman bin Itir.
Istrinya menceritakan kepada murid-muridnya. Qalat kana yaqumu minal laili fa yakhtimul Qur'an thumma yalimu bi ahli wa yaghtasilu wa ya'udu fa yaqra'u hatta yakhtima thumma yalimu bi ahli thumma yaghtasilu fa ya'udu fa yaqra'u hatta yakhtima thumma yalimu bi ahlihi thumma yaghtasilu fa yakhruju li sholati subuh. Syekh Sulaiman bin Itir menghatamkan Al-Quran semalam itu 3 kali hatam. Istrinya menceritakan, karena yaqumu, dulu suami saya di waktu malam dia beribadah dengan cara membaca Al-Quran, fayakhtimu Al-Quran sampai dia hatam. Setelah hatam, summa yalimu bi ahli wa yagtasil. Kemudian dia berwalimah dengan istrinya lalu dia mandi. Setelah mandi, wa ya'udu, dia balik lagi pegang Al-Quran fayaqra'u hatta yakhtima, baca Al-Quran hatam lagi. Kemudian setelah hatam yang kedua kali, summa yalimu bi ahli, kemudian datang lagi dia walimah lagi sama istrinya, fayaghtasilu, mandi lagi. Faya'udu, lalu balik lagi ke Al-Quran fayaqra'u hatta yakhtima, sampai hatam. Summa yalimu bi ahli, summa yaghtasil, kemudian dia walimah dengan istrinya dan mandi lagi. 3 kali mandi, 3 kali hatam. Ini 5 kali mandi. Ngapa-ngapain? 5 kali mandi doang. Fokusnya jangan ke mandi. Fokusnya ke mandi. Istri senang. Fokusnya membaca Al-Quran. Ternyata untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, komunikasi kepada Allah jangan diputus, bahkan jangan dijauhkan. Baca Al-Quran karena dia menjadi alat untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan ternyata teman-teman sekalian, Imam Syafi'i 60 kali hatam, asumsinya setiap malam 2 kali hatam. Ternyata ada di dalam kitab Fadailul Quran, di dalam kitab Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran. Di sana disampaikan bahwa Syekh Sulaiman bin Itir dalam semalam 3 kali hatam. Bahkan ternyata 3 kali hatam, 3 kali mandi. Siapa yang kada senyum coba? Tuh, besok sampailah yang perempuan sama suaminya ceritain, ayah pengen kayak Syekh Sulaiman bin Itir, nggak kenapa. Syekh Sulaiman bin Itir 3 kali hatam dan 3 kali mandi. Herbal jangan dibeli lagi Pak. Jangan beli lagi tuh. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu keistimewaannya ya. Itu keistimewaan. Makanya orang ahli zikir dikasih kelebihan sama Allah. Orang ahli zikir diberikan kelebihan sama Allah. Apa kelebihan? Istrinya lebih dari 1. Orang ahli zikir. Karena kata-kata zikir dekat dengan kata-kata taat. Ahli zikir. Zal kafallah. Zakat zal kafallah. Makanya orang yang ahli zikir dikasih kelebihan istrinya sama Allah Subhanahu. Jadi kalau mau nambah, jadi ahli zikir. Insya Allah diridhoi sama Allah. Teman-teman sekalian, itu sekilas saja tentang menyambung tadi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah udah kasih tahu Allah dekat, tolong jangan jauh dari Allah. Allah udah kasih tahu, saya mau tolong ente tapi ente juga tolong saya. Artinya Allah, pertolongan Allah itu menuruti pertolongan kita dulu sama Allah. Yang kedua, kalau kita pengen dibantu sama Allah, maka bantu saudara-saudara kita. Artinya adalah ternyata di dunia ini teman-teman sekalian tergantung kita dan sikap kita bagaimana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semuanya. Proposal terus disampaikan, permohonan terus disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan pernah berhenti. Karena jikalau berhenti, Allah Ta'ala akan melihat kekurang maksimalan dari proposal yang kita ajukan. Ya. Cukup dua saja menjadi alat kita untuk menggapai alam muntadabun.
Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dan juga narasumber yang berbeda. Kalau saya hanya bicara asoba, sisa ya alhamdulillah terima gabung pengetang gitu ya. Itu saja yang dapat disampaikan. Ini nanti akan dihitung sama DKM dan akan diinformasikan ya besarnya berapa tanggungan pada hari ini, dan insya Allah nanti sama-sama kita akan serahkan ke fakir miskin dalam bentuk takjil Ramadan. Mudah-mudahan sedekah yang Allah Ta'ala berikan di bulan Ramadan, Allah Ta'ala berikan lebih banyak lagi untuk kita semuanya. Itu saja, tetap semangat teman-teman sekalian. Kita minta hanya hari Senin saja datang pukul 6.30. Berazamlah bahwa kita bisa. Perubahan tergantung kesungguhan kita. Kesuksesan tergantung kesungguhan kita. Bagaimana kita memandang kesuksesan itu sendiri. Itu saja dari saya sebagai tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Al-Ustaz Kamaludin MPD atas pencerahannya di pagi hari ini. Baik teman-teman, sudah pukul 7.50, kita akan segera bergegas kepada murid-murid kita tercinta. Begitu acara ini akan kita akhiri. Pesan dari Pak Sugo di momentum Ramadan yang mulia ini, mari kita doakan lembaga kita doakan sekitar di dalamnya, kita doakan sahabat-sahabat kita doakan murid-murid kita dan juga orang tuanya. Semoga Allah berikan keberkahan dan berikan kelapangan rezeki untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, ada yang ingin diinformasikan kembali? Cukup ya. Ya, baik teman-teman, kita akhiri perjumpaan kita kali ini. Berjumpa lagi Senin depan dengan waktu yang sama dan juga narasumber yang berbeda, insya Allah. Begitu kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.